Kalau ditanya pengen siang atau sore atau jam 7 malam, kami juga pengen jam segitu. Iya. Kejadian kan kalau main malam kita juga pulangnya jam malam banget, Wah, malam baru banget. tidur jam 2 karena kita Iya. bikin laporan-laporan. Jamnya masih oke kok, walaupun ya memang malam tapi nggak malam banget. Ada malah di Arab kan katanya jam 11 malam gitu Iya. kan gitu. Nanti Piala Dunia juga lokal time-nya jam 10 malam loh gitu. Kebetulan yang menopang sekarang adalah broadcaster. Ya toh masih masuk akal jam segini, ya oke kita jalanin gitu kan. Kaigat ulang syuwe-syuwe. Ya teman-teman, sebelum masuk ke topik pembahasan, aku ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa aku tidak ada mendiskreditkan Persib Bandung ataupun Persija Jakarta ataupun membela salah kedua tim tersebut ataupun tim-tim lainnya teman-teman. Tetapi video ini akan memberikan gambaran ataupun edukasi terkait situasi penyiaran sepak bola Indonesia kita yang banyak memprotes, ada juga senang terhadap jadwal pertandingan di malam hari. Oke, langsung aja. Persib Bandung teman-teman, dari berbagai macam media sudah kita ketahui melakukan protes terhadap PT LIB. PT LIB ini selaku operator Liga Indonesia. Nah, jadi PT LIB sudah memberikan draft jadwal Liga 1 Indonesia di musim yang akan datang teman-teman, untuk Persib Bandung dan semua tim Liga 1 pastinya. Nah, dari draft jadwal tersebut, Persib Bandung mendapatkan 17 partai, di antaranya harus dijalani Persib di atas pukul 20.00 WIB. 3 laga lainnya kick off pada jam 16.00 WIB. Jadi ada jam 8 malam 17 pertandingan, sedangkan 3 laga lainnya jam 4 sore. Oke, nah ini terlampir di laman Persib Bandung. Keberatan tersebut disampaikan secara tertulis melalui surat bernomor sekian 6 Juli 2022 dan ditandatangani Direktur PT Persib Bandung bermartabat Pak Teddy Cahyono dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dari tim kami serta asas keadilan bagi semua tim peserta Liga 1. Bersama ini kami menyampaikan keberatan kami mengenai draft jadwal pertandingan Persib Liga 1 dan berharap tim Persib bisa mendapatkan jadwal yang lebih adil dan merata seperti tim-tim lainnya. Oke, seperti yang kita ketahui teman-teman, banyak yang disampaikan oleh PT LIB. Aturan jadwal ini tentunya dikomunikasikan dengan broadcaster yang pemegang hak siar dari Liga 1 Indonesia, pada momen ini Indosiar. Nah, dan seperti opening video ini juga beberapa waktu lalu ada wawancara yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hadian Lukita selaku Direktur Utama PT LIB. Dia memention juga pemegang hak siar. Oke, ada nih kaitannya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa televisi pasti mencari rating. Ini kembali ya terkait bisnis, industri, dan lain sebagainya. Nah, Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan lain sebagainya teman-teman. Tim-tim yang aku sebuti ini tadi biasanya penyumbang rating terbesar bagi Liga 1 Indonesia. Suka tidak suka, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tim-tim yang lainnya teman-teman. Oleh karena itu, salah satu hal yang dipikirkan TV, bagaimana membuat Persib ini diletak ke jadwal prime time. Nah, ketika diletak di jadwal prime time, tentunya iklan akan banyak dan orang-orang pun kan pasti akan lebih fokus menyaksikan di televisi ketimbang diletak di jam sore yang mungkin masih pada bekerja. Oke, sampai situ jelas lagi ya teman-teman. Dengan hal tersebut nggak salah. Tim-tim yang memiliki supporter, pendongkrak lah ya, khususnya rating bagi televisi, di momen ini Persib Bandung, Persija, Arema FC, Persebaya, dan lain sebagainya sering diletak di malam hari. Itu merupakan salah satu yang menurut aku dari sisi bisnis dan industri ya, hal wajar. Bukan kita bicara dari sisi kesehatan ataupun lebih ke dalam teknis terhadap permainan sepak bola. Sampai situ dipisahkan dulu ya. Kalau kita bicara dari sisi industri, kalau kita bicara dari sisi bisnis, hal ini lumrah dilakukan oleh pihak televisi. Karena Persib, Persija pendongkrak rating dari televisi. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, Persija juga malah lebih senang terhadap jadwal ini. Jadi, suka tidak suka, tim dari Liga Malaysia, ada nama timnya Johor Darul Takzim. Ini in the case-nya sama seperti Persib, Persija, Arema FC, Persebaya yang mungkin sering malam hari ya ditayangkan teman-teman.
Johor Darul Takzim yang main di level Liga Champions Asia, yang sudah menjuari AFC Cup, kemudian memiliki infrastruktur yang mungkin tim terbaik di Asia Tenggara, teman-teman, ditanya beberapa waktu lalu, yang kebetulan aku juga menonton tayangan itu full, jumpa pers antara awak media, fans dengan pemilik Johor Darul Takzim, yaitu Sultan Ibrahim. Kurang lebih itu ya, nama Tengku Ismail Sultan Ibrahim. Nah, di situ ditanya, inilah dia wawancaranya. Kalau ikut hati saya suka game petang. Kalau ikut hati saya macam ACL, pukul 5 ke 5.30 ataupun 6. Kerana saya rasa macam saya kat Europe. Tetapi yalah, saya tahu kemudahan selalunya pukul 9. Tapi itu saya rasa because of ada TV punya rights, punya demand, yang MFL terpaksa mengambil inisiatif tersebut. Oke, di situ ditanya oleh wartawan, Johor Darul Takzim mengapa jadwalnya selalu bermain di atas jam 8 malam, jam 9 malam. Bahkan lebih tinggi dari jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia. Ada jam 8.45, ada 8.15 malam, ada yang jam 9 malam. Kalau kita 20.30, 20.45 paling mentok lah ya. Kenapa nggak protes? Nah, disitulah ya pemikiran dari Sultan ini, teman-teman. Mindsetnya ya. Aku bukan mendiskreditkan salah satu pihak ya, tetapi aku mengapresiasi aja, mengapresiasi dari sisi yang dia jawab, bahwa sudah ada tuntutan, ada komersial antara broadcaster sama Liga Malaysia. Jadi itu harus kami terima. Nah, kalau kita bicara dunia sepak bola sekarang ini, teman-teman, nggak bisa lagi dilepaskan dengan industri bisnis untuk bisa mendongkrak sepak bola itu menghasilkan pundi-pundi uang. Suka tidak suka ya teman-teman. Lihatlah jadwal Johor Darul Takzim. Aku perhatikan teman-teman di beberapa pertandingan Liga Malaysia. Jam 8.15 malam, jam 9 malam, jam 8.15 malam, 8.15 malam, jam 9 malam, 8.15 malam, 9 malam, 8.15 malam, 9 malam, 9 malam, 9 malam. Terus bermain di malam tersebut. Apa yang disampaikan pemiliknya? No problem. Karena inilah dia right yang sudah diraih oleh broadcaster. Jadi broadcaster ya nggak masalah bagi Johor Darul Takzim pemiliknya untuk menentukan jadwal pertandingan, mau di malam lah, inilah itulah. Nah, di situ juga dimention oleh Sultan ini bahwa kalau ditanya aku maunya main petang, sore, jam 4, jam 5, mentok-mentok jam 6. Tapi itu nggak bisa direalisasikan, nggak bisa diwujudkan karena salah satunya GDT ini pendongkrak. Kita bukan bicara dari sisi teknis permainan ya, dari faktor kesehatan. Jangan dulu ke situnya, nanti itu kita bahas. Oke, di sisi lain baru-baru ini Persija Jakarta, teman-teman, melalui pelatih anyarnya Thomas Doll memberikan tanggapan terhadap jadwal Persib, bukan jadwal Persib, jadwal Persija yang bermain banyak di malam hari. Apa yang disampaikan oleh beliau, saya pikir ini sempurna. Malah dia senang. Menurut saya, semua pemain suka bermain di bawah lampu malam dan tidak terlalu panas di Indonesia. Karena pada siang sore cuaca masih panas. Jadi itulah mengapa kita membutuhkan kondisi yang baik. Pukul 8 merupakan waktu yang fantastik untuk pemain sepak bola. Kemudian fokus kita pada hari ini adalah keseimbangan atletik, kerjasama, dan pertahanan. Itu ditanya pada saat usai latihan Persija Jakarta. Persib melalui coach Robert Rene Albert memprotes. Jelas. Udah ada suratnya dan Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, malah senang. Aku bukan berarti membenturkan ya, tetapi inilah dia ya perbedaan pendapat yang lumrah terjadi dan itu juga harus kita hargai, teman-teman. Namun in the case setidaknya kita bisa mendapat gambaran pelajaran dari apa yang dilakukan oleh pemilik Johor Darul Takzim yang disebut-sebut sebagai tim yang berprestasi di Asia Tenggara dan memiliki infrastruktur terbaik di Asia Tenggara. Infrastruktur
melebihi tim-tim yang ada di Asia Tenggara. Dan aku juga sudah mengatakan beberapa waktu yang lalu, dan aku pada saat itu pergi ke Malaysia teman-teman, dan aku tanya Johor Darul Takzim gimana pendapat warga sekitar untuk tim-tim lain bisa nggak mengikuti Johor Darul Takzim. Itu akan sangat sulit karena level udah terlalu berbeda. Nah, jadi ini kembali ya teman-teman terkait tentang mindset. Kalau misalnya pemilik Johor Darul Takzim mengatakan no problem, bahkan dia lebih malam ya daripada kita ya, jam 9 malam paling sering beliau bermain, dan itu dia katakan tidak masalah karena ya ini terkait tentang bisnis lagi antara televisi dan operator dari Liga Malaysia. Setidaknya bisa kita mendapatkan gambaran. Namun kalau kita bicara tentang jadwal dari sisi bisnis ya, akan sangat sulit bagi televisi juga. Aku bukan bicara Indosiar aja ya. Akan sangat sulit misalnya televisi tersebut memberikan pendongkrak rating ke pukul siang ataupun petang untuk ditayangkan teman-teman. Karena biasanya sekali lagi paling banyak penonton itu ya di malam hari ataupun prime time. Jadi usai babak 1 ya, pertandingan PSS menghadapi Borneo kemarin teman-teman, di situ sudah dijawab oleh PT LIB melalui Pak Sujarno bahwa draft jadwal pertandingan memang sudah kami kirimkan ke klub-klub. Kami menunggu masukan dari mereka dan ada batas waktu sepekan. Setelah itu kami koordinasi lagi untuk menanggapi masukan serta keberatan yang ada. Nah, jadi kita tunggulah 1 minggu ke depan bagaimana hasilnya. Tetapi ini sudah mendapatkan gambaran kan bagaimana situasi yang ada kenyataannya di dunia sepak bola. Kita nggak usah bicara di Eropa ya, kita bicara di liga-liga tetangga kita sendiri teman-teman. Oke lah, mungkin sampai sini aja lah, semoga bermanfaat. Tidak ada mendiskreditkan salah satu pihak. Kita tunggu aja keputusannya Persib Bandung. Kalau misal melakukan protes dari pengalaman yang pernah didapat, tentunya itu diapresiasi. Thomas Doll dengan dia melihat jadwal Persija yang main malam dan dia senang, itu juga diapresiasi teman-teman, karena perbedaan pendapat itu indah. Dan Johor Darul Takzim yang selalu bermain jam 9 malam, dia tidak protes karena inilah dia industri bisnis yang tidak bisa dilepaskan. Namun yang aku ingin mention satu lagi teman-teman, hak siar ini, uang hak siar ini teman-teman. Kalau misal Persib, Persija dan tim-tim lainnya yang bermain malam, tentunya itu sebagai pendongkrak rating bagi televisi. Apa keistimewaan mereka dari sisi uang hak siar? Karena menurut aku yang ku baca-baca teman-teman, nggak ada kan perbedaan uang hak siar dari semua klub yang ada di Liga 1. Kalau salah ralat aku teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang uang-uang hak siar kan biasanya kalau misalnya tim-tim yang sering di prime time ataupun jadwal-jadwal khusus yang ditentukan oleh pihak broadcaster, biasanya di tempat-tempat lain teman-teman uangnya lebih banyak dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang sepak bola Indonesia, agak sulit sih dilepaskan dari broadcaster. Bahkan teman-teman dulu kan ada salah satu televisi dari Indonesia menyiarkan sepak bola Indonesia kan udah pada saat dia ulang tahun televisinya membuat jadwal pertandingan yang super big match. Jadi sudah disusunnya sejak awal. Mungkin sampai sini aja. Bye.